Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi kita udah masuk weekend lagi. Hari ini tanggal 26 November. Jadi udah ya long weekend ya bisa dibilang. Besok hari Minggu mungkin market juga nggak akan terlalu gimana-gimana. Dan ya sekarang waktunya tepat untuk kita mereview kondisi market dalam seminggu terakhir. Ini adalah segmen nyangkut bareng, dimana kita akan melihat mereview sekilas berita-berita apa saja sih yang ada di market belakangan ini. Dan berita apa yang mungkin kedepannya bakal bisa membuat market bergairah kembali, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan masuk dulu ke pembahasan news di minggu ini. Jadi hari Senin kemarin kita sudah dapat beberapa ya data-data penting lah bisa dibilang dari pidato European Central Bank itu ya membahas tentang inflasi, masih seputar inflasi, kebijakan moneter, menyambut yang namanya winter, menyambut musim dingin di Eropa sana. Kita tahu Eropa belahan utara itu sudah pada kena musim dingin saat ini, saljunya udah tebal-tebal. Dan masih akan tetap berlangsung sampai nanti di bulan Desember, Januari, mungkin sampai Februari juga. Jadi teman-teman, kita kan tahu nih Eropa itu lagi berkonflik ya, Rusia dan juga Ukraine. Bagaimana krisis energi terjadi di sana, dan di negara-negara belahan utara Eropa itu saat ini mengalami kesulitan dalam hal resource energi. Bagaimana batu bara itu agak mahal di sana, listrik agak mahal, terus juga minyak pun juga langka. Ini menyebabkan mereka yang butuh penghangat saat ini itu lagi kesulitan, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang bakalan terjadi inflasi yang besar-besaran. Nah ini diramal 2023 ke depannya bakalan benar-benar terjadi inflasi yang luar biasa tinggi di Eropa dan juga mungkin di Amerika sana. Nah itu yang penting untuk hari Senin sih, kurang lebih membahasnya seperti itu. Terus juga di hari Rabunya itu ada beberapa data penting seperti PMI dari Inggris, indeks manajer pembelian ya seputar pengukur bagaimana kemampuan daya beli masyarakat di sana. So far sih kelihatan di sini daya belinya masih cukup oke lah bisa dibilang. Terus juga dari Amerika Serikat ini ada izin bangunan, terus juga ada pemesanan barang tahan lama inti, klaim pengangguran awal. Ini yang penting, teman-teman. Klaim pengangguran ternyata di Amerika sana itu sudah mengalami peningkatan kembali ya. Jadi semakin banyak orang yang nganggur di sana dengan kondisi yang inflasinya yang masih cukup tinggi ya. Meskipun kita lihat kemarin sih dari data inflasi Amerika sudah mulai turun, dan saat ini efek dari kebijakan moneter dari The Fed yang menaikkan suku bunga itu ternyata berimbas pada klaim pengangguran awal. Penganggurannya meningkat, bisa dibilang seperti itu. Setelah kemarin Facebook, sekarang Google ikut-ikutan ada berita bahwa dia akan PHK karyawannya lagi. Artinya adalah makin banyak orang yang nggak punya pekerjaan, makin banyak tanggungan dari pemerintah untuk menggaji orang-orang yang nganggur ini di Amerika sana. Itu terus di hari Kamisnya itu ada Thanksgiving dan juga hasil rapat FOMC. Thanksgiving ini adalah hari libur ya, di mana hari Kamis, hari Jumat itu Thanksgiving, di mana mereka merayakan hari libur nasional untuk Amerika Serikat. Jadi pergerakan market sih kemarin juga nggak terlalu gimana-gimana, volume perdagangannya sangat kecil. Nah untuk hasil rapat FOMC-nya ini kurang lebih ya, tunggu dulu saya lihat dulu. Nah ini kurang lebih daripada hasil keputusan tersebut adalah meninjau dari apa yang sudah terjadi belakangan. Seperti contohnya inflasi di Amerika yang sudah mulai turun sekitar 0,5% kalau nggak salah itu turun. Terus juga pengangguran yang semakin meningkat. Kemudian juga ada krisis energi, perang Ukraine dan juga Rusia. Terus juga menyambut yang namanya Natal, tahun baru, ada krisis energi, ada apa. Jadi di sini The Fed itu mayoritas ya untuk yang namanya lembaganya itu pengen buat kembali menaikkan suku bunga. Tapi kali ini nggak agresif seperti kemarin-kemarin yang naiknya sampai 75 basis point. Sekarang digadang-gadang bakalan naik hanya sebesar 50 basis point, which is ini bagus banget buat kedepannya, terutama buat market yang bertentangan dengan US dollar, yang kontra dengan US dollar. Contohnya kemarin emas udah naik, market saham udah mulai naik, dan kripto kemungkinan bakalan dapat angin segar setelahnya. Kemungkinan, semoga aja. Jadi itu yang penting buat kita ketahui di minggu ini. Terus ini salah satu juga prediksi daripada plan B ya.
ya plan tentang BTC, bagaimana saat ini kondisinya Bitcoin ini ada di sini. Jadi dia dalam kondisi yang biru. Kalau dilihat dari data ini adalah ya kemungkinan bottom untuk Bitcoin itu di harga-harga saat ini, teman-teman. Nggak pasti harga saat ini dia langsung bakalan bullish, enggak. Kalau kita lihat dari datanya memang ada fase konsolidasi terlebih dahulu, ada fase sideways-nya lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau memang itu yang terjadi, maka teman-teman yang mungkin mau invest, ini mungkin masa-masa yang tepat buat teman-teman melakukan akumulasi. Nggak harus all in, teman-teman bisa cicil beli. Dan saya sendiri di channel ini juga sudah memberikan gambaran-gambaran secara teknikalnya di beberapa video yang kemarin. Mungkin teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, video channel ini sejak ya beberapa bulan terakhir, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa saya juga selalu bilang ini fase untuk akumulasi. Mungkin teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan video update yang ada di channel ini. Setiap pagi kita selalu update kok. Itu yang penting dari plan B. Terus juga yang lain, ini berita cukup baru. Ini dari Presiden El Salvador, Nayib Bukele. Dia bilang bakalan beli Bitcoin setiap harinya starting tomorrow. Artinya adalah dia beli dari 18 November 2022. Dia bakalan cicil beli tuh selama, ya bisa dibilang ini sudah jadi indikasi bottom sebenarnya. Jadi ini dibalas oleh Justin Sun, pendiri dari Tron. Dan berita yang lain, ini salah satu juga yang cukup penting buat kita lihat. Ini adalah data Bitcoin di exchange, teman-teman. Nah, saat ini teman-teman semakin sedikit orang yang menyimpan aset Bitcoin mereka di dalam exchange. Ini disebabkan karena kemarin ada kasus FTX. Bagaimana ya bisa dibilang FTX ini salah satu exchange terbesar di dunia yang mengalami collapse. Ini menyebabkan krisis kepercayaan terhadap yang namanya exchange. Makanya kemarin itu beberapa exchange melaporkan yang namanya proof of reserve mereka, berapa dana cadangan mereka buat exchange. Karena memang proof of reserve ini cukup penting untuk investor tahu, supaya memang yang namanya investasi kan harus transparan ya. Perusahaan juga harus transparan. Kalau investor pengen tahu proof of reserve mereka, mereka harus bersedia buat memberikannya untuk meningkatkan yang namanya kepercayaan investor. Nah, itu Nah, saat ini kondisi kepercayaan investor itu turun drastis, teman-teman. Sehingga mungkin mereka yang punya Bitcoin itu lebih banyak simpan ke wallet dalam bentuk ledger, dalam bentuk kayak flash disk gitu loh. Jadi itu wallet yang benar-benar safe untuk menyimpan dana mereka. Karena ketika mereka simpan dana di exchange, kalau exchange-nya kenapa-napa, itu dana mereka bisa lenyap, teman. Jadi ini yang berusaha untuk dihindari oleh investor tentunya. Makanya mereka lebih banyak save di gold wallet, dan ini merupakan salah satu perkembangan juga ke depannya buat Bitcoin. Terus yang lain, ini ada berita dari Jepang ya. Jepang meledak, inflasi Jepang pecah rekor, which is ini good news sebenarnya untuk pemerintah Jepang. Jepang itu adalah salah satu negara maju ya, yang mana dalam beberapa tahun terakhir itu mengalami deflasi. Nah, beda dengan negara-negara lain yang berkembang ekonominya growth, itu kan biasanya terjadi inflasi. Nah, Jepang justru terjadi deflasi, atau ya bisa dibilang pemasukan negara mereka itu minus tuh. Minus, jadi menyebabkan harga-harga ini bukannya naik malah turun. Dan juga bunga deposito di bank itu nol. Nol karena memang yang ngapain pemerintah perlu untuk menaikkan suku bunga kalau kondisi negaranya lagi deflasi. Jadi ya mereka biarin aja suku bunga supaya orang itu lebih banyak belanja. Jadi mereka belanja bebas dan menyebabkan inflasinya naik. Karena memang inflasi ini cukup penting sebagai sebuah indikator bahwa negara ini sedang on progress. Jadi ketika terjadi deflasi, ini salah satu tanda yang kurang begitu bagus. Dan Jepang memang dalam waktu belakangan dibandingkan negara-negara maju yang lain yang agresif menaikkan suku bunga, itu mereka justru tidak menaikkan suku bunga mereka. Jadi nol. Makanya ya, jadi ini salah satu harapan dari Jepang sendiri. Terus di berita yang lain, teman-teman, ini upaya dari Binance, si CC ya, dia berusaha buat menggelontorkan dana 1 miliar US dollar buat menjaga industri kripto setelah bangkrutnya FTX. Jadi ini juga cukup penting buat kita lihat bagaimana likuidasi cukup penting di market. Karena mungkin teman-teman yang trading itu sadar betul ya bagaimana market kok susah naik,
dia juga turun juga nggak bisa turun dalam, ya itu karena volume perdagangannya yang turun. Likuidasi di market turun karena kepercayaan investor terhadap kripto menurun. That's why CC berusaha buat membangun ekosistem kripto lagi yang sudah porak-poranda, dan semoga likuidasi di market juga bisa lebih banyak lagi. Kita nggak tahu upaya apa yang akan diambil, cuman ini bisa menjadi salah satu positif lah. Terus juga saya sempat ini sih mantau-mantau ya stalking dikit tentang SBF ya. Dan sepertinya dia masih tetap aktif buat nge-tweet, cuman dia belakangan nggak nge-tweet lagi nih. Terakhir sih di 24, which is sekarang 26, berarti 2 hari udah belum nge-tweet apapun. Kita tunggulah bagaimana kabar kebangkrutan FTX ini, semoga cepat berlalu dan mungkin kita bisa dialihkan dulu sementara sama berita Piala Dunia, mungkin orang sibuk sama Piala Dunia, ya semoga aja. Terus di minggu depan kita akan ada apa? Nah, minggu depan di hari Selasa bakalan ada kepercayaan konsumen CB ya. Ini penting buat kita lihat seperti apa kondisi konsumen saat ini. Konsumsi di negeri Amerika itu seperti apa. Jadi di sini kalau kita lihat dari perkiraannya sih mengalami penurunan ya dari 102,5 sampai turun jadi 100 poin aja. Terus jika di hari Rabu kita bakalan ada indeks manajemen pembelian untuk China. China salah satu negara maju yang kemarin kasus COVID-nya meledak lagi. China lockdown, which is ini nggak bagus buat ekonomi Asia. Indonesia juga kena dampaknya tentunya karena ekspor dan impor itu banyak dilakukan dengan China. Jadi kalau China bermasalah, maka kita juga kena masalah. Terus Uni Eropa, ini data dari CPI, indeks harga konsumen, Customer Price Index, Consumer Price Index, ya itulah. Nah itu ya ini merupakan salah satu data inflasi yang cukup penting. Bagaimana sebelumnya di Amerika sana itu inflasinya kan cukup tinggi ya, di poin 10,6. Dan sekarang sih diperkirakan bakalan turun. Kita nggak tahu bener apakah bisa turun atau enggak. Kalau melihat kondisi yang saat ini ya semoga kalau ini memang bisa turun, maka artinya adalah semakin tidak agresif lah buat Uni Eropa buat naikin suku bunga, kurang lebih seperti itu. Terus di sini juga PDB ini cukup penting, Q&Q untuk PDB Amerika seperti apa, apakah mereka punya cukup dana cadangan buat negeri mereka. Terus juga bakalan ada lowongan pekerjaan, oke. Terus penjualan rumah tertunda dan inventory minyak mentah. Hari Kamis 1 Desember itu ada indeks manajer pembelian manufaktur, itu terus klaim pengangguran awal ada di Amerika Serikat dan ketenaga kerjaan non pertanian tingkat pengangguran. Oke. Jadi ini minggu depan itu bisa jadi menjadi hal yang penting juga ya, karena di minggu depannya berikutnya itu Amerika bakalan dihadapkan sama kondisi mereka harus melakukan FOMC kembali, menaikkan suku bunga. Apakah mereka akan menaikkan 25 basis point atau 50 basis point atau mungkin 75 basis point. Jadi ya data-data ini cukup penting buat kita melihat seperti apa nanti Jerome Powell mengambil kebijakan moneter untuk the Fed sendiri. Oke, itu clear dan ya kita akan coba masuk ke chartnya seperti apa. Oke, kita akan mulai dulu dari chart US dollar, teman-teman. US dollar indeks DXY ya, itu saat ini mengalami pressure tekanan jual yang cukup tinggi. Kita bisa lihat satu candle di sini cukup penting lah bisa kita bilang, satu candle bentuk spinning top dikonfirmasi dengan satu candle merah Marubozu atau long stick candle, menandakan bahwa udah waktunya market berbalik arah. Jadi kalau memang demikian adanya, maka kita mungkin akan melihat koreksi terjadi terhadap US dollar ke depannya, teman-teman. Yang nggak berarti kalau minggu depan bakalan langsung koreksi, bisa aja minggu depan bakalan ada reversal, ada sedikit yang namanya retracement lah bisa dibilang dari US dollar. Mungkin ya dikasih naik dulu sekilas sedikit dan setelah itu dia akan kembali melanjutkan tren penurunannya. Jadi kalau kita lihat sih memang di sini ada level support yang saat ini masih belum dites ya oleh US dollar, itu di kisaran 103, which is ini masih ada sedikit mungkin sekitar 1-2% penurunan yang mungkin bisa terjadi. Dan ya mungkin kita akan segera menyambut yang namanya recover, teman-teman. Recovery lah buat market nih. Mungkin ekonomi bakalan tetap krisis, bakalan tetap ada resesi, tapi secara market
entah itu market saham kah atau market komoditi, kripto, itu mungkin bisa recover lebih awal sebelum ekonominya pulih, teman-teman. Jadi itu terus kita lihat dari emas ya, emas cukup positif. Mungkin teman-teman yang udah kemarin cuan ya bisa taking profit lah. Ini emas reversal cukup tinggi di bulan November ini. Kalau kita lihat dari time frame weekly juga dia cukup baik ya performanya, dan saat ini mungkin kita berpeluang kembali untuk naik, teman-teman, sampai kisaran 900 something lah. Saat ini kan harga emas ini per rupiah ya. Rupiah itu ada di poin 883 per gramnya. Ini 883.000 per gramnya. Which is ini masih punya potensi buat kembali menguat sampai kisaran level resistance di kisaran 915.000 untuk per gramnya, teman-teman. So ya menarik untuk kita lihat buat teman-teman yang mungkin kemarin udah serok emas, seperti yang kita bahas juga di segmen nyangkut barang ini. Teman-teman ada yang cicil emas karena dia lagi downtrend, sekarang udah breakout, ya teman-teman boleh jual. Mungkin teman-teman ini buat teman-teman yang mungkin beli emasnya dalam bentuk digital, mungkin lebih gampang buat jual. Contohnya teman-teman bisa pakai Bank Neo atau aplikasi-aplikasi lain lah. Sekarang banyak yang bisa beli emas dalam bentuk digital, itu udah bisa ambil profit lah bisa dibilang. Tapi kalau yang invest buat long term emas batangan, ya itu bagus, teman-teman. Hold aja, mungkin kedepannya emas bakalan masih dalam tren bullishnya. Itu untuk emas. Terus yang lain kita mungkin bahas sekilas untuk indeks saham Amerika. Dari saham Amerika sendiri masih bergerak di dalam sebuah descending broadening wedge di time frame weekly ya. Saat ini dia on progress buat tutup level gap. Di sini ada gap di kisaran 4060 something. 4000 paling atasin 4097, itu ada gap di sana. Kalau berhasil ditutup di minggu-minggu ini, maka berpeluang untuk testing level resistance yang cukup kuat. Maka kalau hal tersebut terjadi, kalau nih indeks dolar bisa turun ya, indeks dolar bisa turun, likuidasi di market mungkin akan lebih baik. Ya, kita bisa aja melihat peluang untuk si pergerakan daripada indeks S&P 500 ini breakout daripada level resistance di sini. Kalau itu terjadi, maka ya siap-siap market Amerika bisa pesta pora, naik lagi. Mungkin menjelang window dressing kah itu di bulan Desember, jelang akhirnya ya bisa aja itu terjadi, teman-teman. Jadi menurut aku sih positif buat indeks dolar ke depannya. Semoga hal tersebut memang bisa dikonfirmasi, indeks dolar bisa naik. Bukan indeks dolar, tapi indeks S&P 500 bisa naik, dan ini akan berkorelasi positif juga terhadap Bitcoin. Oke, sekilas kita bahas dulu untuk indeks harga saham gabungan, which is ini adalah IHSG di Indonesia, saham-saham di Indonesia, sementara posisinya masih sideways. Kita masih belum tahu arah kemana pergerakan dari IHSG. Di sini ada dua peluang sih sebenarnya. Apakah IHSG bakalan kembali turun terkoreksi, atau justru dalam window dressing ini kita bakalan dapat momentum buat IHSG setidaknya bullish, teman-teman. Jadi ada perbaikan kinerja dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan perbankan, yang memoles laporan keuangan mereka sehingga menarik investor lebih banyak lagi. Kalau ini memang fase konsolidasi buat kembali melanjutkan kenaikan, maka target kita mungkin bisa sampai ke kisaran 7.100, 7.300, ataupun bisa di 7.486. Ini target yang paling tinggi buat aku, which is itu adalah break all time high baru. Nah, kalau memang itu yang terjadi ya bisa aja. Tapi kalau kita mau realistis, kita melihat mungkin bakalan agak sulit ya kita menembus level resistance di kisaran 7.300-annya ini. Karena ini juga cukup kuat menahan pergerakan dari IHSG ke depannya. Jadi buat teman-teman yang ada trading saham, masih dalam kondisi konsolidasi, kita belum melihat dia breakout atau breakdown. Itu terus kalau dari Bitcoin seperti apa? Nah, Bitcoin kita akan mulai pembahasannya dari weekly ya, atau mungkin dari monthly aja deh. Nah, di time frame monthly, which is kita bakalan closing nggak bagus, satu candle merah panjang, bukan tanda yang bagus sebenarnya buat Bitcoin, which is ini merupakan tanda selling pressure di bulan November ini masih sangat tinggi ya, teman-teman. Jadi
kedepannya seperti apa, ya tentunya harus kita lihat di time frame weekly-nya. Tapi kalau dari monthly udah pasti nggak bagus. Tapi kalau dari weekly, kita mungkin bakalan menemukan sedikit secerca harapan, cie. Jadi teman-teman, posisi Bitcoin bergerak di dalam sebuah yang namanya falling wedge pattern. Falling wedge ini biasanya merupakan salah satu tanda bahwa market bakalan mengalami reversal. Jadi ini salah satu reversal pattern. Kalau teman-teman cek mungkin di Google itu falling wedge. Jadi kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, ini kalau memang kita bakalan reversal, maka artinya adalah ketika kita breakout teman-teman dari level resistance-nya, kita mungkin akan berpeluang buat trend bullish-nya, which is falling wedge ini adalah salah satu tanda reversal pattern. Ingat ya, tanda belum pasti tapi tandanya sudah mulai muncul. Oke, Bitcoin bergerak dalam sebuah falling wedge, maka kita butuh konfirmasi Bitcoin bisa naik sampai kisaran di atas dari 19.200, barulah di sana kita bisa yakin bahwa Bitcoin ready to bullish. Bullish dalam artian bukan berarti langsung ke all time high, tapi setidaknya dia retrace dulu ke level-level resistance di atasnya. Jadi kalau ini kita pakai MACD dari indikator RSI, mana RSI? Nah, dari indikator RSI, aku juga udah pernah bahas di beberapa video, teman-teman kita sudah mendapati yang namanya bullish divergence. Jadi di sini clear adalah bullish divergence, sementara pergerakannya cenderung turun, tapi dari indikatornya udah mulai naik. Artinya tanda-tanda pembalikan arah sudah dekat. Jadi ini mirip banget sama yang ini ya. Yang ini cukup mirip bahwa kita lagi berada di area-area bottom. Makanya saya bilang kalau teman-teman mau melakukan akumulasi, ini adalah waktu yang tepat. Apakah nanti bisa turun sampai ke 13.000? Ya mungkin aja, tapi di masa-masa ini adalah fase-fase akumulasi bisa kita lakukan dengan nyaman, dengan tenang. Kalau kita tunggu nanti dia udah naik ke 30.000 baru kita nanya, ya susah juga sih. Oke, dari time frame weekly itu yang lain sih dari candlestick. Kemarin kita bentuk doji, which is ini kita butuh satu candle hijau buat konfirmasi bahwa market bisa setidaknya naik dulu di bulan Desember, mungkin bisa testing sampai kisaran 18.000 atau di 19.000. Tapi kalau ini memang benar-benar closingnya seperti ini, satu candle hijau, which is bagus, pertanda bagus lah. Jadi beberapa indikator sudah menunjukkan hal positif. Terus juga kemarin atau tadi pagi kita udah dapat closing di time frame daily-nya cukup lah bisa dibilang. Nggak bagus tapi cukup, karena sebelumnya kita sempat kena pressure nih kisaran 16.300, itu kita ketahan di level tersebut dan akhirnya Bitcoin bisa naik dan tutup di kisaran 16.500, which is ini tanda yang cukup bagus. Dan saat ini kita ongoing membuat sebuah hammer, jadi kita butuh satu candle hijau berikutnya buat memastikan bahwa Bitcoin bakalan dalam tren yang baik-baik saja, dalam artian trennya masih bakalan naik. Jadi kita lihat closing time frame daily besok seperti apa buat Bitcoin. Kalau hijau maka trennya masih bisa positif naik sampai kisaran 17 ribuan. Dari time frame 4 jam ya nggak terlalu banyak. Tadi aku sudah update juga di komunitas, kalau teman-teman ada join di komunitas kami di Telegram. Di sini aku selalu update kondisi Bitcoin seperti apa. Tadi aku juga sudah bikin kita break up daripada pola yang namanya bull flag. Kita sudah breakout dan saat ini kita berpotensi buat naik sampai kisaran 17.000. Ya itu untuk Bitcoin. Dan yang lain ini mungkin teman-teman yang ada invest di reksadana, selamat yang udah cuan dari bond ya, dari bond obligasi lah bisa dibilang. Jadi buat teman-teman yang invest di obligasi pakai aplikasi Bibit atau pakai Bareksa atau yang lainnya, jadi kenaikan suku bunga ini akan selalu diimbangi dengan kenaikan bond. Jadi suku bunga di bank naik, maka surat utang berharga, surat utang negara juga kemungkinan bakalan dinaikkan juga untuk returnnya, karena untuk menarik investor supaya lebih banyak invest di bond. Jadi kurang lebih ini cukup positif. Jadi kemarin aku sempat cicil sih di kisaran harga sini, jadi sekarang udah cuan sekitar 1-2%, which is ini bagus ya. Jadi ini buat investasi 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, bond merupakan salah satu posisi pos investasi yang cukup menarik, karena memang trennya dari tahun ke tahun kalau kita invest long term itu selalu naik.
Jadi itu mungkin kalau teman-teman tertarik dengan reksadana, kita mungkin buat video pembahasan reksadana supaya teman-teman juga bisa mendapatkan edukasi lebih. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Ini adalah segmen Nyakut Barang, dan nantikan minggu depan kita akan bahas lagi, review lagi kondisi market seperti apa. Oke, kalau kalian punya pertanyaan lain, boleh langsung tulis di kolom komentar aja, dan juga jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre, makasih.